Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program terbaru kita, Podcast Kopiah, Kongko Penuh Hikmah. Bersama saya, Aziz Brilianto. Alhamdulillah telah hadir guru kita, Ustadz Agus Setiawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Apa kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas Aziz. Alhamdulillah. Beliau ini terkenal dengan julukan Ustadz Lima Benua. Karena dakwahnya antar negara, antar benua. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustadz, saya mau nanya nih Ustadz. Akhir-akhir ini tuh banyak terjadi fenomena, apalagi baru-baru inilah. Itu banyak orang tuh mudah stres, mudah putus asa, mudah membuli. Nah, mungkin orang sering bilang mental health juga ya. Nah, terkait fenomena ini apa Ustadz? Menurut Ustadz? Baik, terima kasih Mas Aziz. Jadi nyambung ya, semalam itu kami baru kumpul para pimpinan-pimpinan pesantren yang cukup besar membahas tentang ada dua fenomena besar saat ini. Yang pertama adalah kejadian di sekolah, yaitu di sekolah SMA 72, dan yang satu lagi adalah kejadian di pesantren, yaitu di Aceh. Ya, bagaimana kalau yang di Aceh ini adalah seorang santri yang dia dibully dan dia merasa kesal, tapi pelampiasannya adalah dia membakar pesantren tersebut. Ya, kalau saya lihat Mas Aziz bahwa ada beberapa sebab ya berkaitan dengan mudahnya sekarang ini orang melampiaskan daripada stresnya dalam bentuk hal-hal yang merusak. Yang pertama sekali adalah kurangnya komunikasi, baik itu kepada orang tua ataupun teman sejawat, sehingga dia pendam, dan kemudian menjadi time bomb yang kemudian meledak dalam bentuk hal-hal yang sangat-sangat merugikan. Dan ini yang kemudian kita saksikan di saat-saat sekarang ini. Lalu bagaimana mungkin tadi Ustadz sampaikan juga pentingnya peran keluarga nih Ustadz, ya kan? Karena tidak ada komunikasi dengan keluarga. Nah, apa penting peran orang tua dan teman untuk menghindari orang-orang yang seperti ini gitu, gampang putus asa, terutama juga orang yang suka membuli dan dibully. Betul. Jadi kalau kita lihat nih ada satu hal yang menarik ya. Dalam Al-Quran itu Allah mengabadikan 17 obrolan orang tua sama anak. Kan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya orang tua ngobrol itu udah sering banget. Tapi ini ada 17 yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Dan itu ada dalam 9 surat. Nah yang menariknya itu adalah ternyata dialog ibu sama anak cuma 2 yang Allah abadikan. Dan 14-nya itu dialog antara bapak sama anak. Satu ayat itu tidak disebutkan yang berdialog itu bapak atau ibu. Padahal kalau kita lihat kan yang mestinya banyak ngobrol itu ibu ya. Nah, gitu. Nah, fakta ini ternyata menjadi satu pesan bahwa pertama pendidikan anak itu bukan cuma tanggung jawab ibu, tapi juga tanggung jawab bapak. Yang kedua, ternyata ketika anak itu sudah usia akil baligh, sudah bisa diajak ngobrol, peran ayah itu bagaimana menyisipkan nilai ketika ngobrol dengan anak. Contohnya misalnya apa yang tadi disampaikan Mas Aziz tentang mental health ya, itu kan bisa karena faktor medsos yang kayaknya hidup tuh harus gimana, atau mungkin maaf juga orang tua yang tanpa dia sadari ya dia melakukan tekanan kepada anak bahwa kamu itu harus kayak gini loh ya, papa ini dokter loh, kamu harus gimana gitu ya. Tanpa disadari itu bikin anak itu jadi tertekan, apalagi kemudian pengaruh dari teman-teman di sekolahnya. Jadi kalau kita lihat memang obrolan-obrolan ini sangat-sangat penting ya. Begitu juga ketika kemudian kita buat lingkungan sekolah yang kemudian bisa ramah dengan satu dengan yang lain. Saya kira itu yang perlu dimunculkan dan diberikan kesadaran kepada masyarakat. Apalagi tadi disampaikan juga ya terkait media online gitu. Betul. Bagaimana medsos itu sangat
peranan terkait terkait hal ini gitu. Apalagi buat anak-anak muda sekarang gitu. Nah, bagaimana orang tua bisa mengontrol gitu agar anak-anak itu tidak terjerumus seperti itu, Ustadz. Ya, jadi kan segala sesuatu kemajuan teknologi itu kayak pisau bermata dua, Mas Aziz. Iya. Pasti ada katakanlah kemanfaatannya, Iya. tapi pasti juga ada sisi negatifnya. Jadi jangan sampai kemudian kita juga mengkat bahwa ini ada peluang-peluang kebaikan. Iya, Ya. iya. Contoh misalkan medsos ini kalau digunakan untuk dakwah seperti kita sekarang, mungkin kita hanya berdua tapi viewernya bisa sekian banyak. Ya, saya bulan depan akan ke York, ke Sheffield di Inggris. Sayanya di sana, tapi mungkin yang di sini bisa langsung. Jadi banyak kebaikan. Nah, untuk yang bagaimana meminimalisir daripada yang buruknya ini, yang pertama tentunya menanamkan pemahaman kepada anak. Makanya anak itu perlu dibagi usianya. Iya. Kalau Ali bin Abi Thalib itu kan bilang anak itu 0 sampai 7 tahun itu kayak tawanan. Oh, tawanan. Nah, 7 sampai 14 itu 0 sampai 7 ini kayak raja atau ratu, 7 sampai 14 itu kayak tawanan, nah 14 itu teman atau lawan. Oh, teman atau lawan. Maksudnya 0 sampai 7 ini kayak raja atau ratu, kita kalau punya anak perempuan umur segitu tuh dipuaskan dahaga batinnya. Oh. Dibeliin ikat rambut lah sebentar-sebentar, kerudung juga macem-macem. Iya. Tapi 7 sampai 14 keywordnya ini adalah kedisiplinan. Iya. Ya, nah, di sini yang saya kira anak kemudian dikasih pemahaman. Berarti kalau usia misalnya masih 0 sampai 7 tahun, berarti yang namanya medsos itu orang tua yang mengontrol langsung. Tapi kalau kemudian sudah di atas itu adalah bagaimana kemudian memberikan kefahaman kepada anak. Saya kira itu kalau dibatasi sama sekali juga susah ya. Dan juga biar mereka juga mengenal bahwa ada sisi baik. Segala sesuatu pasti ada sisi baiknya dalam kehidupan. Oke. Masya Allah. Lalu Ustadz, kalau untuk diri kita masing-masing gitu, termasuk orang-orang atau teman-teman juga, bagaimana strategi untuk mengontrol emosi, mengontrol stres, mengontrol mungkin kalau kasusnya ini bully kan sakit hati gitu kan. Nah, bagaimana agama bisa mengatur untuk terkait strategi ini gitu? Ya. Nah, sebenarnya bully ini kan baik secara verbal ataupun secara fisik ya Mas Ajis ya. Iya. Kalau yang berkaitan secara verbal, tentunya yang pertama kalau bahasa Jakarta jangan dimasukin hati kalau orang ngomong kayak gimana. Kadang kita harus menyisakan satu ruang EGP lah gitu. Oh iya, Emang pikirin gitu ya kan. Ketika ada omongan-omongan yang katakan menghina, merendahkan ya, kita coba untuk kemudian mengignore itu semuanya ya, bahwa yang kedua tentunya adalah kita perlu cari komunitas yang cukup baik, yang mendukung. Karena ini juga sangat-sangat berpengaruh. Ketika kemudian kita dapati di katakan tempat kerja, ada orang-orang yang suka secara verbal itu ketus segala. Saya kira kita perlu cari teman yang lain ya, sehingga kemudian kita nggak setiap hari mendapatkan istilahnya tekanan seperti itu ya. Kadang kita kayak orang snorkeling yang harus gitu, yang harus kemudian juga harus bernafas lega bahwa ternyata di kantor itu ada teman yang juga asik ngomongnya, yang juga bisa memotivasi ya. Yang ketiga saya kira juga yang nggak kalah penting tentunya adalah kembali ke agama. Ya, bagaimana kalau kayak gitu kita ada satu masa kita kontemplasi, kita coba pilah. Kalau dulu guru saya bilang, kalau kritikan itu kepada hal yang berkaitan dengan pribadi, ya itu bisa juga buat introspeksi diri. Nasihat jadian ya. Nasihat ya, autokritik gitu ya. Tapi kalau kemudian kritikan itu kepada apa yang kita lakukan dari amal soleh, nah itu diignore. Misalnya kita pengen baik atau sok cool lu misalnya. Nah ini kita ignore aja. Tapi kalau misalnya Judas, nah itu kita harus
Jangan-jangan iya juga ya. Jangan judes juga ya. Jangan-jangan ternyata saya judes karena kan yang ngerasain orang lain Iya, gitu iya. ya. Kadang senyum kita yang kayaknya kita udah senyum tapi senyumnya kayak senyum sinis Iya, gitu iya. ya. Orang ngerasanya kan kita nggak ada yang tahu. Jadi dulu guru saya itu sempat bilang gitu ya. Jadi kalau misalnya satu kritikan itu berkaitan dengan kita, nah itu jangan kemudian kita ignore begitu saja, tapi coba kita jadikan autokritik. Tapi kalau berkaitan dengan kebajikan kita ya, misalnya sok nampang lo, sok cool lah, itu nah itu baru kemudian Sok ganteng gitu. misalnya gitu ya, sok pendiam, sok soleh gitu kayak gitu ya, gitu ya. Nah itu saya kira kita teruskan saja yang kita lakukan. Masya Allah. Oke, Ustadz. Mungkin terakhir nih Ustadz. Eh, Ustadz kan sering berdakwah tuh antar di luar negeri, antar negara. Amin. Terutama mungkin pengalaman nih Ustadz. Hmm. Kalau di negara-negara Barat ya mungkin nggak terlalu banyak mengenal Tuhan gitu atau mengenal Allah. Nah, fenomena ini kalau di sana gimana Ustadz? Apa mungkin lebih parah atau gimana Ustadz? Ya, jadi ini ada kondisi yang menarik nih akhir-akhir ini ya. Jadi kan memang alhamdulillah saya udah 29 negara nih Mas Aziz. Iya, iya. Bahkan bulan depan saya mau ke Inggris lagi Oh sambil iya. mampir ke Insya Allah Qatar. mungkin saya bisa ikut Ustadz. Amin. Ayo, itu lebih asik Mas Aziz, Iya. dakwah di sana itu ngelihat. Jadi memang apa ya? Kalau saya lihat betul-betul nyata. Ya, nyata itu dalam artian yang bebas sebebas-bebasnya, tapi kemudian ini juga tentunya ada reaksi yang kemudian juga sangat apa namanya berbanding terbalik dengan hal ini. Ya. Contoh misalkan ketika saya ke New York itu kan Masjid Al Hikmah itu depannya high school SMA. Jadi orang ke SMA itu mohon maaf rambutnya ada yang separuh merah, separuh Iya, iya. kuning, ada yang separuh ada, separuh enggak. Itu I don't care gitu ya. Iya, iya. Tapi yang berhijab juga nggak masalah gitu. Iya, iya. Jadi benar-benar pertarungan gitu Iya, ya. iya. Dan sempat waktu itu saya ke sana kalau nggak salah sekitar 10 tahunan yang lalu ya, 3 kali itu juga sempat terjadi, maaf, seperti yang kemarin terjadi di SMA 72 ya, di mana ada seorang anak yang kemudian dia bawa senjata dan kemudian dia tembakin teman-temannya ya. Nah, kembali saya katakan bahwa keadaan seperti ini justru kalau bagi kaum muslimin di sana adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ternyata agama ini sangat sesuai dengan fitrah manusia ya. Bagaimana orang tua harus bonding ya, harus dekat sama anak, harus ngakrab. Bahkan di sana saya campaign Mas Aziz bahwa pokoknya breakfast orang tua itu harus dengan anak. Harus ya. Harus dengan anak. Karena kenapa? Kalau sudah siang sore itu kan udah pada kesibukan masing-masing. Kapan dekatnya dengan orang tua? Ya, jadi dan ternyata banyak manfaatnya walaupun hanya sekedar ngobrol. Sebenarnya kok intinya di situ sambil kemudian memasukkan nilai dan lain sebagainya. Jadi saya lihat makanya juga kaum muslimin sekarang makin berkembang, makin bertambah dan sangat-sangat luar biasa. Ini bukan saja di Amerika, Eropa, bahkan kayak di negara-negara di kayak Korea Selatan. Saya pertama dakwah itu 2008, itu meresmikan masjid pertama milik orang Indonesia di daerah Changwon namanya. Ya. Tapi 7 tahun kemudian itu udah sampai 12-an masjid orang Indonesia. Itu punya orang Indonesia. Jadi para tenaga kerja ngumpulin uang, kemudian mereka beli flat atau beli properti dan mereka. Jadi kondisi di sana memang ada yang tadi ya terpapar dengan mental health, tapi di sini juga ternyata menjadi satu kesempatan bagi muslim di sana itu untuk kemudian menunjukkan bahwa Islam itu ternyata sangat ini ya, sesuai dengan fitrah, asik gitu ya, nyaman, tentram gitu ya. Bahkan ada sedikit joke ya dari ya ini bahwa sampai mereka itu tertarik dengan Islam melihat sholat Jumatnya, kok bisa sampai tidur. Oh iya. Tapi ini joke tidur ya. Ya gitu kan. Sedangkan mereka aja tuh nggak bisa tidur ya. Susah gitu. Dia sekedar tidur ya. Artinya luar biasa ya. Seorang penceramah bisa meninak bobokan sampai kemudian itu ini sekedar joke bahwa segitu tentramnya Islam di hati. Apalagi berita sekarang kan wali kota New York itu malah
orang Muslim kan, Ya, ya, yang terpilih adalah orang Muslim kan. Betul, Mungkin ada betul. fenomena itu juga, orang udah mencari orang-orang yang bisa ke agama gitu. Betul, betul. Saya dulu kenal Texas itu kota koboi. Tapi ternyata ketika saya ke sana itu, sekarang itu kota santri. Saya kedua kota, satu ke Houston, satu lagi ke Dallas. Ketika ke Houston itu saya sempat diajak ke Islamic Center milik pendakwah terkenal, ya, Nu'man Ali Khan. Itu yang menarik adalah ketika sholat Isya, itu imamnya imam tetap, ya. Tapi ketika taraweh dua rakaat itu anak-anak bule dan usia belasan dan sudah hafal Quran. Subhanallah. Masya Allah. Ya. Kemudian ketika saya ke Dallas diajak sholat subuh, habis sholat kemudian yang ngantar saya bilang, Pak Ustadz kita tunggu sampai syuruk yuk. Saya bilang oke. Selesai syuruk kita sholat 2 rakaat. Ketika keluar saya kaget, masjidnya nggak terlalu besar, masa sih? Iya. Tapi lapangan basketnya sampai 5. Saya bilang kok banyakkan lapangan basket, ternyata itu wakaf dari pemain NBA terkenal Hakim Olajuwon. Oh ya, Nah, jadi metode dakwah dia kalau hari Sabtu Ahad itu habis sholat subuh, habis syuruk, belum ngajak orang-orang anak-anak muda itu buat main basket sama beliau. Ya. Jadi memang perkembangannya sangat-sangat luar biasa. Oke. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas ilmunya hari ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Sahabat Sehat Yarsi, demikian acara kita tadi. Insya Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.